halo Kulapahari semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast Humaita. Rumah kita untuk kita, suara kita. Hari ini di Humaita, Lintang tidak hanya sendirian nih Kulapahari, karena Lintang hari ini akan membahas satu tema yang cukup menarik ya untuk hari ini, yaitu adalah sinergi langit Ramadan, merajut kepedulian dan membangun koneksi. Dan yang paling spesial hari ini karena Lintang tidak sendirian nih Kulapahari. Karena ada satu narasumber yang sangat-sangat ganteng nih. Nah langsung aja kita perkenalan dulu ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Imade Darmawan sebagai PLT General Manager Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Pak, kalau boleh tahu panggilannya siapa nih Pak? Untuk sederhananya panggil saya Pak Darmawan saja. Oh, Bapak Darmawan. Oke, nah hari ini kita akan membahas banyak hal bersama dengan Bapak Darmawan ya Pak. Nah sebelumnya nih Pak, kalau ngomongin masa sekarang kan ini lagi masanya Ramadan nih. Ada nggak sih campaign atau kegiatan khusus atau program khusus yang dimiliki Bandara Cilikriwut untuk menghadapi maksudnya di bulan Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri nih Pak? Baik, dapat saya jelaskan untuk campaign di uh, corporate kami, kita sebelum saya jelaskan dulu sedikit ya, karena Bandara Cilikriwut ini adalah salah satu member dari Injourney Group. Kami dari Injourney Airport ini yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia memiliki 37 cabang. Salah satunya adalah kantor cabang Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya. Nah, secara corporate memang sudah ada arahan dari kantor pusat untuk melakukan kegiatan CSR dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah hari ini kami melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Kami pun juga memberikan dalam bentuk bingkisan, kemudian santunan untuk anak-anak yatim. Nah, ini kita bungkus dengan yang ditanya tadi Mbak Lintang itu adalah Safari Ramadan. Ini kita bertajuk dengan sinergi langit Ramadan merajut kepedulian dan membangun koneksi. Nah, tidak hanya ini saja, tetapi kita di Bandar Udara pun juga melakukan beberapa kegiatan kepedulian di sekitar lingkungan Bandar Udara. Yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memberikan bantuan alat kebersihan di beberapa rumah ibadah yang ada di sekitaran Bandar Udara. Itu dulu Mbak Lintang. Oke, wah luar biasa sekali. Berarti banyak CSR yang akhirnya diterapkan ya Pak di bulan suci Ramadan ini untuk di Bandara Cilikriwut sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Nah selain CSR nih Pak, aku masih penasaran tentang ada nggak sih penyesuaian layanan nih Pak yang dilakukan bandara untuk memberikan kenyamanan terutama di bulan suci Ramadan ini Pak. Baik, kalau untuk kenyamanan layanan, memang ini menjadi core bisnisnya PT Angkasa Pura Indonesia saat ini, di mana yang kita kedepankan ini adalah sifat keramah tamahan sebagai bentuk budaya Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah gotong royong. Nah, ini memang menjadi fundamental dari bisnisnya PT Angkasa Pura Indonesia saat ini. Nah, kami day to day menekankan kepada para yang ada di frontliner kami, Mbak, agar melaksanakan pelayanan secara hospitality-nya itu senyum salam sapa yang memang saat ini sudah terlaksana. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya khususnya di Bandar Udara Cilikriwut ini belum ada penumpang yang memasukkan ataupun menginformasikan keluhan ke 172 karena kami memiliki keluhan secara kontak center itu di 172 apabila memang penumpang memiliki kendala layanan, baik itu dari personil kami, dari fasilitas Bandar Udara maupun dari people-nya itu sendiri dalam memberikan pelayanan penerbangan dari end-to-end prosesnya. Nah, kalau kita berbicara di bulan suci Ramadan ini, bentuk pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat adalah
pertama selama bulan suci Ramadan ini kami berusaha untuk membawa suasana Ramadan itu ke dalam bandar udara. Contohnya adalah dari petugas frontliner kami, mulai dari cleaning service, kemudian aviation security, itu wajib ya selama bulan Ramadan ini mempergunakan songkok. Jadi ini salah satu cerminan kami membawa budaya bulan suci Ramadan ini ke bandar udara. Kemudian kami juga memberikan takjil pada saat buka puasa. Dan kemudian yang lainnya memang untuk bulan suci Ramadan ini kami juga menyiapkan beberapa kegiatan event yang saat ini sudah ada di ruang tunggu kami, Mbak. Yaitu setiap hari Jumat kami secara internal mengadakan kontes, bukan kontes sih. Ada tim kami yang memiliki talent, kami minta untuk melakukan bernyanyi ya, menghibur penumpang di ruang tunggu sebagai salah satu bentuk kepedulian kami sehingga penumpang itu memiliki pengalaman yang berbeda melalui Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya. Wah, luar biasa sekali Pak, sangat menarik ya ternyata karena memang kalau sebagai pengalaman pribadi, karena kan saya juga pernah jadi penumpang di Bandara Cilikriwut ini memang pelayanannya luar biasa sih Pak, terutama untuk pengambilan bagasi itu cepat banget ya kan. Dan ternyata memang banyak yang dirasakan juga dari penumpang-penumpang yang lain, terbukti dengan belum ada ya, nggak ada bahkan untuk komplain-komplain yang terutama untuk pelayanan dan hospitality-nya. Dan juga saya tuh sangat mengapresiasi sekali sih Pak tentang program Bapak yang membuat ada takjil juga, terus ada untuk show talent juga ya, berarti untuk menghibur, kayak luar biasa banget, kayak benar-benar vibe Ramadan ini tuh tidak hanya sebagai slogan ya, tapi juga diterapkan langsung ya kan dari operasional dari Cilikriwut sendiri. Nah, selain itu nih Pak, saya juga penasaran nih, ada nggak sih Pak dari sisi human touch nih, langkah apa yang dilakukan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih empatik dan ramah bagi penumpang di bulan yang penuh berkah ini nih Pak, kalau boleh tahu? Ya, untuk touch point ya, untuk touch point kita punya 3 sebenarnya, 3P ya. Saya jelaskan sedikit, 3P ini memang menjadi pilarnya kami di PT Angkasa Pura Indonesia. P yang pertama itu adalah produk. Jadi produk kami ini apa? Produk kami ini adalah jasa yang memang harus kami hadirkan kepada para customer kami. Kemudian people ya. Kemudian people ini adalah human touch-nya. Jadi touch point-nya kepada para pengguna jasa kami ini adalah harus mengedepankan keramah tamahan. Jadi Indonesia banget Mbak. Karena memang kita kan orang Indonesia ini dikenal dengan ramah tamah ya betul. Kemudian baru premisisnya kita. Ya, premisis ini adalah ada fasilitas yang memang dipergunakan oleh masyarakat kita. Ini harus dalam kondisi siap beroperasi dan selalu ada. Contoh yang memang harus diperhatikan itu adalah dari sisi ketersediaan troli. Jadi penumpang itu harus dapat trolinya ketika dia akan berangkat dari Dropzone, ketika memang sudah tiba di Bandar Udara Cilikriwut ini untuk mengangkut bagasi dia harus mendapatkan troli. Kemudian yang terpenting adalah prosesnya. Kami berusaha untuk membuat proses perjalanan customer kami ini adalah seamless ya. Makanya kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak kaku ya, walaupun memang regulasi seperti itu. Makanya di Bandara Cilikriwut ini kami buka untuk 2 pintu ya. Ada yang pintu untuk bagasi dan ada yang pintu untuk non bagasi ya. Jadi kalau mengikuti perkembangan teknologi saat ini, karena memang sekarang check-in itu kan semuanya berbasis teknologi ya. Banyak penumpang kita memang yang tidak memiliki bagasi yang harus dilaporkan kepada maskapai, itu kita siapkan 1 pintu. Jadi bisa langsung turun dari Dropzone, tidak perlu melewati check-in counter lagi, langsung bisa masuk ke ruang tunggu. Ini seamless-nya yang memang kami berusaha untuk mempercepat proses. Seperti itu. Di samping juga memang hospitality yang harus itu menjadi sentral nadinya ya. Sentral nadinya dari petugas Bandar Udara. Tidak hanya di Angkasa Pura Indonesia Cilikriwut, tapi seluruh komponen yang memang memberikan kontribusi
terjadinya persepsi, ya. Karena penumpang itu kan begitu turun sudah melihat, oh ini terjadi persepsi. Nah ini seluruh komponen ini harus memberikan pelayanan yang sama sesuai dengan Oke. standar yang sudah ditentukan oleh kantor pusat kami. Wah, keren keren keren. Ternyata memang memang dibuat se-seamless itu ya Pak, Ya, betul, menjadikan orang tuh jadi nyaman untuk berpergian. Apalagi betul, kan kalau misalnya kita dalam persiapan untuk berangkat kan perlu banyak persiapan juga. Sekarang sudah dipermudah adanya seamless sistem ini ya Pak ya, ya, yang bisa check-in online, langsung kalau nggak ada bagasi nggak usah pelaporan, langsung masuk aja gitu. betul, Pasti betul, meningkatkan kenyamanan juga ya Pak ya, dan betul, ya, lebih serunya lagi ternyata tidak hanya di sini tapi menjadi satu standar betul, nasional ya berarti ya betul, Pak ya. betul, Wah ya. luar biasa sekali. Nah Pak, tadi kan kita sempat membahas sedikit di depan tentang CSR nih. Boleh dijelaskan lebih dalam nggak sih Pak CSR yang dilakukan oleh Bandara Cilikriwut sendiri selama bulan Ramadan ini? Baik, untuk CSR memang itu menjadi tanggung jawab sosialnya Bandar Udara. Nah, tidak hanya di event nasional ataupun dalam tanda kutip ini yang di bulan suci Ramadan saja kita melakukan CSR. Tetapi tiap tahun tuh kita memang memiliki program CSR, Mbak. Ya, ini yang memang akan kita survei dulu, kita gali di lingkungan Bandar Udara sekiranya apa yang memang menjadi bahan kita untuk kita distribusikan ke kantor pusat. Nah, salah satunya itu adalah eh, CSR yang memang menjadi kriteria kami ini adalah satu, bisa memberikan nilai positif bagi pengembangan pendidikan. Kemudian rumah ibadah, kemudian pengembangan UMKM, kemudian pengembangan daerah-daerah wisata yang ada di Bandar Udara itu sendiri. Nah, eh, dapat saya ceritakan tahun lalu di Bandar Udara Cilikriwut ini sudah melakukan kurang lebih ada empat CSR, bentuk CSR yang sudah kita serahkan di lingkungan Bandar Udara. Salah satunya itu adalah penyerahan alat kesenian di tempat wisata Seigohong, kemudian penanaman pohon di sebelah kanan ya, sebelah kanannya Bandar Udara, karena memang daerah itu eh, pernah menjadi rawan banjir. Nah Oh, itu oke. kami berikan CSR berupa 100 batang pohon untuk ditanam kembali kepada perangkat desa di sana. Kemudian ada juga program stunting, kemudian ada juga program perbaikan ibadah, tempat ibadah, salah Tempat-tempat ibadah satu ya. masjid yang ada di lingkungan Bandar Udara ini. Nah, mungkin Oke. hal yang sama juga akan kami lakukan untuk di tahun 2016 ini. Di samping juga memang ada program CSR untuk bulan suci Ramadan, yang memang salah satunya ini adalah santunan untuk anak yatim, kemudian beberapa penambahan fasilitas kebersihan di rumah-rumah ibadah yang ada di lingkungan Bandar Udara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Seperti itu, Mbak. Oke, wah keren banget. Ternyata banyak ya Pak ya kegiatan Ya, CSR-nya, tidak hanya fokus dalam pelayanan ke penumpang dan calon penumpang, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. betul. Jadi berdampaknya itu double. Ya, Ya Pak. Nah, selain kita tadi membahas tentang Ramadan, ini kan juga mendekati masa mudik ya Pak ya. betul. Nah, gimana sih Pak persiapan nih untuk memastikan konektivitas penerbangan tuh tetap lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas selama Ramadan hingga menjelang masa mudik nanti? Boleh dijelasin nggak Pak? Baik, untuk persiapan eh, kelancaran angkutan udara Lebaran 2026 ini kami sudah mendapatkan instruksi dari kantor pusat, kemudian kami juga mendapatkan instruksi langsung dari Kementerian Perhubungan yang harus memastikan kesiapan fasilitas bandar udara. Ya, itu yang pertama. Kemudian, nah kesiapan fasilitas bandar udara ini ada kesiapan eh, landasan pacu, runway, kemudian kesiapan fasilitas kelistrikan dan juga catu daya. Kami pun juga sudah menyiapkan beberapa kontingensi apabila memang catu daya dari PLN itu eh, tidak berfungsi, sehingga kami memiliki catu daya yang memang harus siap dipergunakan apabila memang aliran dari PLN itu tidak berfungsi. Kami sudah menyiapkan seperti itu. Nah, dalam persiapan ini kami juga dilakukan inspeksi ataupun pemantauan oleh
Kementerian Perhubungan dalam hal ini adalah perwakilan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Nah, minggu yang lalu kami sudah dilakukan inspeksi terkait dengan kelayakan penerbangan, fasilitas penerbangan oleh Direktorat Keamanan dan Direktorat Bandar Udara. Dan para inspektur Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan ini di Bandar Udara Cilikriwut ini kurang lebih 4 hari melakukan inspeksi, melihat kesiapan dari semua fasilitas, mulai dari dokumennya kami ini yang diperiksa ini adalah dokumen Airport Security Program, kemudian Airport Emergency, kemudian AIP kami yang memang menjadi dokumen acuan utama dalam dunia penerbangan, kemudian beberapa fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Lintang, itu ada runway-nya kami, dari sisi apron, catu daya listrik, kemudian dari sisi personil juga dilakukan assessment dan alhamdulillah semuanya dinyatakan siap dan Bandar Udara Cilikriwut ini dinyatakan siap untuk menyelenggarakan angkutan udara Lebaran 2026 ini. Dan saat ini masih ada 2 orang personil dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Kota Balikpapan ini untuk melakukan ram cek terhadap beberapa pesawat udara yang nantinya akan dijadikan alat angkut Lebaran 2026 ini. Dan mudah-mudahan seluruh pesawat yang di ram cek ini bisa dinyatakan layak operasi. Karena memang ini belum final. Kami belum bisa men-state karena berita acara belum terbit dan hasilnya pun masih berproses seperti itu. Nah, yang lainnya kami juga sudah menyiapkan posko Lebaran yang rencana nanti akan kami buka tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2026 ini. Nah, di dalamnya posko itu kami sudah menyiapkan personil untuk yang standby yang melakukan monitoring selama jam operasi Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya ini. Di samping juga nanti akan ada diisi oleh beberapa personil dari eksternal seperti dari Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari Basarnas, BMKG, Airnav, KKP, kemudian dari Satpol PP dan TNI Polri pun juga ikut terlibat menjadi bagian dari posko udara angkutan Lebaran 2026. Seperti itu Mbak Lintang. Oke, wah luar biasa sekali persiapannya, berarti membuat kita sebagai seorang calon penumpang menjadi semakin yakin dan aman ya Pak ya. Betul. Karena ternyata persiapannya seketat itu, bahkan Betul, sampai Mbak. sekarang pun masih dalam proses ya. Semoga hasilnya memuaskan ya Pak ya, seperti yang kita harapkan semuanya. Nah, selain itu nih Pak, aku juga mau tanya tadi tentang ada nggak sih Pak, saya mau tanya tentang, kan tadi persiapan nih tentang menjelang arus mudik nih. Saya kemarin sempat lihat di sosial media bahwa Bandara Cilikriwut ini membuka beberapa traffic baru ya. Ya, betul. Nah, itu persiapannya gimana nih Pak? Apakah menjadi PR tambahan kah? Atau sebenarnya kayak ya sama aja sebenarnya gitu? Boleh dijelasin nggak tuh? Ya, betul. Kami bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah bersama dengan teman-teman maskapai mencoba untuk memaksimalkan atau membuka rute intra Kalimantan Tengah. Nah ini alhamdulillah sudah akan dibuka rute baru Kota Palangkaraya ke Sampit sama Palangkaraya Moratewe. Moratewe. Ini akan dibuka tanggal 10 Maret besok ya. Kemudian ada juga di tanggal 11 Maret 2026 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rute reguler ya Mbak Lintang karena memang Bandara Cilikriwut ini diapit oleh beberapa bandara yang memang sebagai penopang Kalimantan Tengah. Kami berharap ini memang angkutan udara khususnya di Kota Palangkaraya ini bisa tumbuh. Semoga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Wah gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya juga kemarin waktu lihat itu langsung kayak wah ini kayaknya jadi
apa ya, jadi angin segar terutama untuk para pekerja mungkin ya, ataupun yang mahasiswa-mahasiswa nih Pak, banyak kan yang Betul, kuliahnya di Palangkaraya, tapi mereka juga kalau mau akses pulang kayak ke Muara Tewe ataupun ke ya, Sampit kan itu butuh proses perjalanan darat yang panjang. betul Jadi betul. ini kayak wah luar biasa banget sih, ini kayak benar-benar angin segar. Semoga ya ini bisa menjadi reguler ya Pak ya. Saya Betul, juga berharapnya harapan kami seperti itu. begitu, ya. Iya, karena kan juga kalau kita mau jalan-jalan jadi lebih singkat gitu Betul, ya. perjalanannya. Nah, selain itu nih Pak, aku boleh tahu nggak sih Pak, selama Bapak bekerja di bandara ya kan, selama ini, pernah nggak sih Bapak menemukan cerita yang mungkin bisa terkenang sampai sekarang atau sangat berkesan gitu selama proses Bapak untuk melayani para penumpang di sini? Kalau cerita yang paling berkesan pada saat awal Covid, Mbak. Ya ini cerita, awal Covid saya pada saat itu masih bertugas di, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Nah ini memang ada cerita pada awal-awal Covid itu anak-anak, pondok itu semuanya dipulangkan. Kemudian, nah dalam perjalanan dipulangkan anak pondok itu pas kebetulan bulan puasa juga sama, karena saya ingat karena ini puasa ya, bulan suci Iya. Ramadan. Ada 2 orang anak santri yang tujuannya ke Kendari itu sudah 2 hari menginap. Nah, ternyata memang, yang bersangkutan itu ketinggalan pesawat. Jadi yang bersangkutan 2 orang anak itu tidak memiliki duit untuk makan, kemudian nomor telepon keluarganya tidak ada. Nah, akhirnya ya kami bahu-membahu bersama dengan tim yang ada di, Makassar pada saat itu melakukan upaya pendekatan, kemudian memberikan, apa namanya, berusaha untuk memberikan jalan keluar. Karena pada saat itu kan penerbangan belum begitu banyak dibuka, sehingga anak-anak yang mau pulang ini bisa, kembali ke orang tuanya dalam kondisi sehat. Nah ini memang, Betul. apa namanya, pengalaman yang memang tidak bisa saya lupakan, karena kebetulan juga event di bulan suci Ramadan, yang anak 2 orang itu memang dipulangkan dari Surabaya, transit di Makassar menuju Kendari. Nah kebetulan Mmm, pesawat yang menuju Kendari itu sudah terbang duluan, anak-anak ini betul. tidak mungkin tidak tahu ya, harus Iya. berkomunikasi dengan siapa, akhirnya yang bersangkutan itu hanya duduk di ruang tunggu, seperti itu. Nah alhamdulillah 2 hari kemudian setelah, kami dapat informasi, 2 orang anak itu bisa, pulang dengan selamat. Dan kami pun juga mendapatkan kabar dari orang tuanya dan orang tuanya pun juga memberikan ucapan terima kasih, sudah, melakukan tindak lanjut terhadap, 2 anak itu. Itu Mbak Wah, Lintang. waduh, sedih sih Pak Iya, dengernya. Cuman ya memang wah luar biasa sekali, pantes sangat ini sih, sangat kena banget di hati ya Pak ya, pastinya. Tapi ya syukurnya bisa dipulangkan iya. adik-adiknya. Nah Pak, sekarang yang aku mau tanya, ada nggak sih Pak pesan khusus nih untuk para calon penumpang agar perjalanan udaranya selama mendekati masa mudik ini tuh lebih lancar, lebih nyaman lagi, itu ada nggak Pak? Baik, kami sebagai pengelola bandar udara memberikan, himbauan kepada para calon penumpang pesawat udara agar, eee, mempersiapkan, seluruh, perjalanan itu dengan baik. Nah, bisa, eee, apa namanya, dengan tip-tip sebagai berikut. Yang pertama adalah membeli tiket, di agen-agen yang resmi, hindari membeli tiket di, orang-orang yang memang, ditanda kutipkan sebagai calo tiket, karena akan memiliki potensi yang negatif. Kemudian agar mempersiapkan perjalanan, menuju, eee, kota tujuannya dengan tidak membawa barang yang berlebihan. Kemudian hindari membawa barang-barang berharga karena memang kemungkinan banyak, negatif yang bisa terjadi. Karena sudah beberapa, kasus yang memang terjadi kehilangan beberapa barang berharga di barang-barang bagasi, jadi hal itu harus dihindari. Kemudian datang, eee, 2 atau 3 jam sebelum jam keberangkatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan raya, kemudian tidak tertinggalnya pesawat udara. Kemudian yang terakhir, beli tiket sesuai dengan identitas yang akan berangkat. Karena banyak, masih, kami temukan beberapa, calon penumpang ini membeli tiket, mempergunakan identitas orang lain. Karena ini akan mempersulit, pada saat proses
check-in di bandara udara, sehingga ini memiliki potensi untuk tidak bisa diberangkatkan. Dan yang terakhir adalah jaga kondisi selama perjalanan apabila memang ada penumpang yang akan melakukan transit di beberapa kota di Indonesia sebelum menuju ke kampung halaman. Mungkin itu Mbak Lintang pesan kami dari Bandara Udara. Iya benar banget sih Pak. Tapi memang ini perlu banget sih diedukasi ya Pak ya, terkhususnya untuk para calon penumpang untuk menjaga barang bawaannya ya kan. Kalau berharga mungkin bisa dibawa ke area kabin dan juga kalau jangan ditinggal di bagasi ya Pak ya. Betul. Betul banget. Dan juga kalau nggak salah elektronik ya Pak ya. Ya. Elektronik itu kalau bisa dalam keadaan mati dan Betul. baterai kosong ya. Baterai kosong. Baterai kosong baru bisa dimasukkan ke bagasi. Wah itu nih kalau Pak Hari jadi punya info baru kan yang belum tahu mungkin kita bisa lebih banyak belajar. Ya. Karena memang biar saling menjaga, saling aman juga ya Pak ya. Nah selain itu Pak, tadi kan Bapak juga sempat membahas tentang kerjasama dengan beberapa instansi terkait ya kan di posko-poskonya itu. Nah dalam pelaksanaannya nanti itu akan seperti apa Pak? Mereka akan standby kah selama 24 jam atau bagaimana nih Pak? Baik, untuk posko angkutan udara Lebaran 2026 ini memang ini kegiatan rutin tahunan Mbak Lintang. Jadi kami sudah memiliki komite di Bandara Udara ini, ada Airport Security Committee dan Airport Emergency Committee. Nanti yang akan bergerak ini adalah Airport Security Committee-nya. Jadi Airport Security Committee ini di dalamnya itu ada dari Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari kepolisian, angkatan darat, angkatan udara, kemudian ada Airnav, BMKG, Basarnas, itu yang bergabung dalam Airport Security Committee ini akan standby untuk melakukan monitoring terhadap angkutan Lebaran di Bandara Udara ini. Nah, komite ini akan standby di bandara selama jam operasional Bandara Udara. Ketika operasional sudah selesai, karena Bandara Udara Cilikriwut ini tidak beroperasi 24 jam ya Mbak. Kami beroperasi dari jam 5 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore, 7.15. Mohon maaf 17.15 sore. Tetapi perlu saya sampaikan juga selama kegiatan angkutan udara Lebaran 2026 ini kami tidak membatasi jam operasional. Pesawat mau turun jam berapapun itu kami persilahkan ya, karena sudah ada arahan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan perpanjangan jam operasional Bandara Udara seperti itu. Wah keren. Di saat instansi lain itu ada pengurangan jam operasional, malah bandara ini memperpanjang. Iya. Luar biasa sekali. Nah Pak terakhir nih sebagai closing statement. Apa sih Pak harapan Bapak terhadap peran bandara ke depannya nih dalam terus membangun konektivitas sekaligus menumbuhkan kepedulian di tengah masyarakat? Nah, harapan kami ini Bandara Udara ini bisa memberikan kontribusi positif ya untuk Kota Palangkaraya. Nah, kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Muspida untuk ikut bahu-membahu mengembangkan dan memberikan kontribusi kepada Bandara Udara ini. Karena kami jujur, kami tidak bisa berdiri sendiri Mbak. Ya, kami tidak bisa berdiri sendiri. Bandara ini kalau saya ibaratkan hanya seperti selang ya. Kalau kita mengalirkan air itu bandara ini adalah seperti selang, hanya untuk tempat orang lewat saja. Tapi nah yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana caranya membuat orang ini bisa tertarik datang ke Kota Palangkaraya. Itu yang utama. Nah, ini butuh dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Seperti itu. Iya betul. Wah luar biasa sekali Pak, ternyata dialog kita tidak terasa hampir 30 menit ya. Baik ya. Seru sekali dan sebenarnya masih banyak banget yang pengen Lintang tanyain lagi nih Pak ke Bapak, tapi sayang karena waktu. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah ini. Nah terima kasih banyak Pak Imade Darmawan ya telah bersedia untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kami di Humaitah pada hari ini atas waktu dan wawasan yang sangat berharga nih Pak, dan banyak sekali ya kalau Pak Hari insight dan informasi penting nih yang bisa kita ambil di episode kali ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang perjalanan menuju tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan kepedulian di setiap proses perjalanan itu sendiri. Dan untuk Pak Hari jangan lupa untuk terus mendengarkan
mendengarkan podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Saya Lintang pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.